Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal fawzan muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulun qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah syahadatul la ilaha illallah. Pertama-tama yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji kita serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selaku muslim dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang mana beliau juga telah menganugerahkan nikmat-nikmat yang paling agung kepada kita semua. Salah satunya itu menjadi nikmat muslim yang bertauhid. Tauhid yang termanifestasi dalam dua kalimat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, yang senantiasa selalu kita ulang-ulang dalam bacaan setiap salat. Tauhid inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kunci surga, sebagaimana hadisnya yang berbunyi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mimtahul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Kunci surga adalah syahadat la ilaha illallah. Selanjutnya salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibinal Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat. Selanjutnya selaku khotib mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian, khususnya diri khotib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu menanamkan nilai tauhid dalam diri sendiri dan keluarga. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang sangat barokah ini kami ingin mengingatkan diri kami, keluarga, dalam menjaga, mendidik keluarganya tentang tauhid. Hal ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surat At-Tahrim ayat 6 ini berisi perjalanan kewajiban bagi kepala keluarga untuk mendidik keluarga agar terhindar dari api neraka. Lalu bagaimana agar keluarga kita terhindar dari api neraka? Salah satu yang paling utama yaitu dengan menanamkan nilai tauhid pada mereka berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man masa wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah wa khalal jannah. Barang siapa yang meninggal dan mengakui tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Selanjutnya Imam Nawawi dalam kitab sahihnya menjelaskan terkait hadis tersebut bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dari generasi salaf sampai generasi khalaf adalah bahwa siapapun yang mati dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, pasti akan masuk surga tanpa terkecuali.
Maknanya kita dan keluarga kita akan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga jika kita bisa betul-betul menjaga tauhid kita hingga ajal menjemput kita. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah seruan yang penuh dengan makna, mengingatkan para kita akan tanggung jawab yang harus kita emban sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang suami atau calon suami kelak, kita adalah pemimpin dan Allah telah mempercayakan amanah ini kepada kita. Tanggung jawab kita bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan lahiriah keluarga, tetapi juga membimbing mereka dalam mengenal dan mengamalkan tauhid. Apa artinya kita memberi makan? Apa artinya kita memberikan tempat tinggal tetapi mengabaikan pendidikan iman, mengabaikan pendidikan tauhid dalam diri istri dan anak-anak kita? Kita harus menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih berharga dari iman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, apa sebenarnya tauhid itu? Secara umum tauhid dipahami sebagai pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan penuh keyakinan terhadap maknanya, tentunya tauhid tidak cukup hanya dengan pengakuan lisan atau keyakinan dalam hati, namun membutuhkan pembuktian-pembuktian dengan perbuatan. Imam Al-Baghawi dalam Syahrus Sunnah menyatakan bahwa para sahabat, para tabi'in, ulama ahlus sunnah setelahnya, mereka sepakat bahwa amal termasuk bagian dari iman. Mereka berpendapat bahwa iman terdiri dari ucapan, iman terdiri dari tindakan, dan akidah atau sebuah keyakinan. Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tahmid menjelaskan bahwa menurut ulama ahlus sunnah, mereka sepakat bahwa iman meliputi ucapan, meliputi perbuatan, serta tidak ada amal yang diterima tanpa disertai niat. Beliau menambahkan bahwasanya menurut ahlus sunnah, iman dapat meningkat melalui ketaatan dan dapat menurun melalui kemaksiatan. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya terdapat 3 hal tauhid yang wajib kita tanamkan pada diri kita dan keluarga kita. Yang pertama yaitu keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya, seperti menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, serta mendatangkan bahaya atau memberikan manfaat untuk kita semua. Semua tindakan ini adalah perbuatan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengajarkan kepada keluarga kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Allah adalah pencipta alam semesta ini yang menciptakan segala yang ada, mulai dari langit dan bumi hingga seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard." Qulillahu qul apa ta'izdum man dunihi awliya'a la ya'likuna li anfusihim naf'a wa la dharra. Katakanlah, hai Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa harus dibuktikan dengan ibadah hanya kepadanya, sebab ibadah konsekuensi dari tauhid. Oleh para ulama, ini disebut sebagai tauhid uluhiyah. Inti dari tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Ini berarti bahwa setiap bentuk ibadah, baik itu berupa salat, baik itu berupa zakat, puasa, haji, maupun berdoa, bertawasul dan beristighosah, harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebaliknya, kita juga harus menjauhi segala perbuatan dan keyakinan syirik yang berupa penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah di langit maupun di bumi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar memberikan sebuah pengabdian yang tulus, sebuah pengabdian yang murni hanya sebatas kepadanya, serta mengakui keesaannya dalam uluhiyah. Oleh sebab itu, hendaknya kita mengajarkan kepada keluarga kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang syirik. Selain itu, kita juga harus memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan kepada mereka semua bagaimana kita mengandalkan Allah dalam setiap urusan, mengucapkan doa sebelum melakukan aktivitas dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ajarkan mereka untuk mencintai hanya Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kedekatan dengannya melalui ibadah yang kita lakukan secara bersama. Dengan demikian, kita tidak hanya mengajarkan konsep tetapi juga memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana mengimplementasikan nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengenalkan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik, sifat-sifat yang sangatlah sempurna yang merupakan keistimewaan yang khusus dimiliki olehnya. Karena itu kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki nama dan sifat-sifat tersebut. Inilah esensi dari tauhid asma wa sifat yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki nama-nama terbaik dan sifat-sifat yang sempurna. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nama-namanya dalam beberapa ayat dengan sebutan Al-Husna. Misalnya dalam surat Al-A'raf yang berbunyi, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asma'ul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah dengan menyebut asma'ul husna itu. Begitu pula dalam surat Al-Isra ayat 10, Qulid Allah awid Ar-Rahman ayyama tad'un falahul asma'ul husna. Katakanlah hai Muhammad, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau asma'ul husna. Maka pentinglah bagi kita semua untuk menghayati, memahami, dan kalau perlu menghafalkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifatnya Asmaul Husna. Allah sendiri salah menyebutkan nama dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran Karim. Rasulullah menyebutkan dan menjelaskan dari nama-nama dan sifat tersebut dalam hadisnya. Maka ketika engkau menyebut Ar-Rahman yang artinya Sang Maha Pengasih, kita diingatkan akan cintanya yang terbatas kepada seluruh makhluk. Setiap kali kita mengucapkan Ar-Rahim, kita diajarkan untuk berbuat baik dan saling menyayangi, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberi rahmatnya kepada kita tanpa memandang status maupun kedudukan kita. Tentu nama-nama ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi merupakan pancaran sifat-sifat Allah yang seharusnya kita dulu tiru dalam perilaku sehari-hari. Kita harus menanamkan kepada diri dan keluarga kita bahwa dengan mengenali, menghayati Asmaul Husna, kita akan semakin dekat dengannya. Jika kita semakin mengenalnya, niscaya tauhid dalam diri kita akan semakin kokoh pada diri kita. Demikianlah khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat sekalian, dan khususnya pada diri khotib sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'ti dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim al-jalil yazkurkum wa aqimis salata wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.